Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Diulangi lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, teman-teman semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya Allah, semoga teman-teman semua hari ini diawali dengan berdoa, semoga dilancarkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita sudah memasuki pembelajaran yang keempat. Oke, pembelajaran keempat ini kita akan belajar makanan dan kesehatan. Nah, anak-anak semua pastinya sebelum belajar, sebelum bermain, makan dulu kan? Nah, ketika anak-anak makan, anak-anak telah memberikan asupan makanan pada tubuh kita. Nah, makanan itu tidak bisa sembarangan anak-anak. Jadi, makanan itu harus dipilih yang sehat dan bergizi untuk asupan tubuh manusia atau untuk kita. Nah, makanan yang sehat, makanan yang bergizi itu seperti apa, Us? Makanan yang sehat, makanan yang bergizi itu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, itu anak-anak semua. Jadi, makanan yang bergizi itu mengandung karbohidrat, mengandung protein, dan mengandung vitamin. Anak-anak, dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak hanya dibutuhkan makanan yang bergizi atau sehat itu tadi, tetapi manusia itu juga harus berolahraga. Nah, salah satunya dengan bermain beruang dan singa. Nah, seperti yang ada di buku paket, Ustaz Wawan jelaskan, permainan beruang dan singa ini juga dapat mengembangkan atau menumbuhkan perkembangan manusia. Nah, permainan beruang dan singa itu seperti apa langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah permainan beruang dan singa ini adalah yang pertama, permainan beruang dan singa ini adalah permainan yang beregu, terdiri dari 5 sampai 8 orang. Terus yang kedua, berilah nama kelompok yang satu itu kelompok B atau beruang. Kelompok yang satunya itu S. S itu singa. Nah, kemudian buatlah garis 2. Kemudian kelompok yang B menginjak garis itu dan kelompok S juga menginjak garis itu, saling berhadapan. Terus langkah yang ketiga adalah mendengarkan aba-aba. Jika nanti ustadz-ustadzah atau jika nanti di rumah bermain dengan teman-teman kalian, aba-aba dari ayah bunda, misalnya nanti yang dipanggil beruang. Nah, nanti kelompok B akan membalikkan badan, kemudian lari sekencang-kencangnya dan sampai batas yang ditentukan. Nah, kelompok S singa gimana, Us? Kelompok S singa ini yang mengejar kelompok beruang karena yang dipanggil atau yang aba-abanya tadi adalah beruang. Kemudian begitu seterusnya, gantian ketika ada aba-aba singa. Nah, kelompok S itu nanti berbalik badan dan lari sekencang-kencangnya, yang ngejar adalah kelompok
beruang sampai nanti batas waktu yang ditentukan dalam permainan beruang dan singa itu. Siapa yang nanti sesuai dengan instruksi yang memberi aba-aba dan sesuai dengan peraturan permainan, itulah nanti yang jadi pemenangnya. Oke anak-anak semua, permainan beruang dan singa itu juga dapat melatih ketahanan atau melatih kekuatan tubuh kita. Anak-anak juga tidak hanya permainan beruang dan singa saja, tapi juga dapat berolahraga seperti sepak bola, terus badminton, bulu tangkis, terus berenang, bela diri, dan apalagi berenang sudah, sepak bola sudah, terus badminton sudah, dan yang selanjutnya adalah lari. Itu teman-teman ya, tidak hanya makanan yang bergizi dan sehat, tetapi juga berolahraga. Salah satunya permainan beruang dan singa. Nanti anak-anak semua bisa dibaca-baca lagi di buku paket dan dipraktekkan di rumah dengan teman-teman di rumah. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran yang kelima. Tadi anak-anak sudah tahu pertumbuhan dan perkembangan manusia itu juga dipengaruhi oleh asupan makanan yang bergizi dan sehat, terus kesehatan manusianya itu sendiri. Nah, bagaimana menjaga agar tubuh kita manusia tetap sehat, anak-anak tadi sudah tahu. Nah, sekarang anak-anak semua lihat dan perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang ada di samping ini kira-kira gambar apa? Ustadz kasih kuncinya sedikit. Nah, gambar ini apa? Nah, gambar ini biasanya dilakukan dengan ayah, dengan bunda, dengan kakak, dengan adik. Biasanya dilakukan di tepi danau, di pinggir pantai, atau di tempat-tempat yang sejuk, di bawah pohon yang rindang. Kira-kira gambar ini gambar yang menjelaskan kegiatan apa ya? Yuk, kira-kira Ustadz udah kasih clue 2. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan ayah, bunda, kakak, dan adik. Clue yang kedua, kegiatan ini biasanya dilakukan itu di dekat danau, di bibir pantai, terus di bawah pohon yang rindang, yang sejuk udaranya. Kira-kira gambar apa ini? Betul, gambar rekreasi. Oke anak-anak, ini adalah gambar rekreasi. Kok ada gambar rekreasi? Iya, karena rekreasi, kegiatan rekreasi itu kegiatan yang bisa mengistirahatkan tubuh kita dari aktivitas. Kita lanjut ke pembelajaran yang ke-6. Tadi anak-anak sudah tahu kegiatan rekreasi. Nah, ketika kita sudah melakukan rekreasi itu pastinya badan kita capek. Nah, anak-anak, setiap manusia setelah melakukan aktivitas dan kegiatan pasti tubuhnya akan capek, akan merasakan capek. Begitupun juga dengan anak-anak. Ketika selesai bermain, ketika selesai belajar, pastinya juga akan capek. Nah, biasanya istirahatnya tidur. Nah, anak-anak, ketika anak-anak beristirahat, tidur, akan mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak masih ingat apa saja faktor yang bisa menyehatkan tubuh kita? Salah satunya makan, terus olahraga, terus rekreasi, betul.
dan istirahat yang cukup. Ya, anak-anak semua. Nah, ketika tidur, sebelum tidur itu biasanya apa yang anak-anak lakukan? Nah, pastinya semuanya anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah sudah melakukan kegiatan sebelum tidur ini. Biasanya apa? Cuci kaki. Kegiatan selanjutnya menggosok gigi. Kegiatan selanjutnya berdoa. Dan yang terakhir tidur. Pasti anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah sudah melakukan 4 hal ini sebelum tidur setiap hari. Ustaz ulangi lagi. Sebelum tidur cuci kaki, gosok gigi, berdoa, dan tidur, istirahat, supaya besok pagi ketika bangun tidur badan menjadi segar, badan menjadi semangat untuk melakukan aktivitas atau melakukan belajar ataupun bermain kembali. Baik teman-teman, nah kita akan membahas materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya berkaitan dengan pengurangan, bagaimana cara menghitung pengurangan tanpa meminjam dan penghitungan pengurangan dengan meminjam. Nah, anak-anak ketika tadi rekreasi, pastinya di tempat rekreasi itu ada yang jualan makanan, jualan minuman, dan jualan souvenir dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting anak-anak, ketika anak-anak melakukan pembelian itu nanti pastinya ada pengurangan. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung pengurangan itu? Nah, pengurangan itu ada 2 teknik yang Ustaz Wan sebutkan tadi. Ada teknik pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Nah, yang kita bahas ini satu dulu, yaitu pengurangan tanpa meminjam. Nah, contohnya gimana Us? Prakteknya, contoh misal, ada bilangan 5.446, terus dikurangi 2.221. Nah, cara mengerjakannya gimana? Nah, anak-anak kita buat nilai tempatnya dulu. Nah, misal ada ribuan, terus ratusan, terus puluhan, terus satuan. Nah, ini adalah nilai-nilai tempat bilangan. Misal ini 5.446. Kalau ditaruh di nilai bilangan 5.000, 5-nya di sini, terus 446. 5.000 menempati tempat ribuan, 4 menempati ratusan, 4 menempati puluhan, dan 6 menempati satuan. Kemudian dikurangi 2.221. Taruh 2.000, 2-nya di ribuan, 2-nya lagi di ratusan, 2-nya lagi ada di puluhan, dan satunya ada di satuan. Nah, ini dikurangi. Nah, dikurangi, gitu ya teman-teman. Cara nguranginya itu bukan dari sini, tetapi dari nilai bilangan yang paling kecil, yaitu satuan. Nah, mulai dari sini 6 dikurangi 1,
ada 5. Terus lagi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Terus lagi 4 dikurangi 2. Nanti tidak bingung, setelah hapus saja. Terus yang selanjutnya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, hasilnya itu adalah 3.225. Jadi 5.446 dikurangi 2.221 hasilnya 3.225. Itu ya anak-anak ya. Itu yang pengurangan tanpa meminjam. Nah, teman-teman, selanjutnya pengurangan dengan teknik meminjam. Menghitung pengurangan dengan meminjam. Contoh misal ada 5.246 dikurangi 3.624. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghitungnya ketika pakai teknik pengurangan dengan meminjam? Nah, caranya seperti tadi, ada ribuan, terus ratusan, terus puluhan. Ini nilai tempat ya, puluhan dan satuan. Nah, kita urai satu-satu. Mulai dari sini 5, 5-nya di ribuan, terus 2-nya di ratusan, 4-nya di puluhan, dan 6 di satuan. Ini juga dikurangi 3.000, terus 6-nya di ratusan, 2-nya di puluhan, 4-nya di satuan. Nah, ini dikurangi. Sampai sini paham anak-anak? Nah, cara menghitungnya dari belakang ya, dari nilai bilangan paling rendah satuan. 6 dikurangi 4 ada 2. 4 kurangi 2 ada 2. 2 kurangi 6 tidak bisa, karena 2 lebih kecil daripada 6. Caranya gimana? Caranya pinjam 5 ini menjadi berapa? Pinjam 1 menjadi 12. 12 dikurangi 6 berapa? 12 dikurangi 6 ada 6. Nah sini masih 5. Enggak, sini masih 4 karena dipinjam 1 yang 2 ini. Nah sini jadi 4. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1622. Hasilnya 1622. Nah, begitu caranya ya teman-teman ya. Jadi ini 2 nggak bisa diambil sama 6, itu nggak bisa karena 2 ini nominalnya lebih sedikit, angkanya lebih kecil daripada 6. 2 ini pinjam 5 ini minjem ini 1, jadi 12. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Nah di sini sudah tidak 5 lagi tapi 4. Nah 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Inilah cara kedua pengurangan dengan meminjam. Begitu anak-anak. Jadi belajar matematika itu sangat mudah sekali. Begitu ya anak-anak ya. Jadi nanti ketika menemui soal seperti ini, cara mengerjakannya seperti ini boleh. Dan juga kalau cara yang pertama tadi juga boleh. Begitu ya anak-anak. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembelajarannya hari ini. Sebelum pembelajaran Ustadz Wawan akhiri, langkah baiknya nanti anak-anak bisa
memahami kembali materi pada hari ini di buku paket, dan juga jangan lupa tugas portofolionya dikerjakan. Nanti bisa lihat video ini, barangkali kurang nanti bisa membuka-buka lagi buku tematiknya. Begitu ya anak-anak, tetap semangat belajar, jangan patah semangat, karena kita harus terus belajar supaya pengetahuan dan keterampilan selalu anak-anak dapatkan, dan genggam masa depan yang cemerlang. Sekian dari Ustaz Wawan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.